Hai people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang belum tahu dan belum pernah dengar tentang Industri 4.0? Semuanya pasti pernah dengar kan? Nah, untuk tahu apa sih Industri 4.0 itu dan bagaimana apa aja yang harus kita ketahui tentang Industri 4.0, tetap tonton video ini karena kita akan membahas secara singkat apa aja sih yang harus kita ketahui mengenai Industri 4.0. Yuk, simak terus videonya. Nah, Industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah tentang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses industri. Nah, hal ini mengubah bagaimana cara kita bekerja, berproduksi, dan berinteraksi dengan teknologi. Kita tarik dulu sejarahnya dari Industri 1.0. Industri 1.0 ini merupakan revolusi industri pertama yang terjadi pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Hal ini dipicu oleh penggunaan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia dan hewan. Dalam Industri 1.0 ini terjadi perubahan besar dalam produksi, yaitu dengan munculnya pabrik-pabrik besar dengan sistem produksi massal. Nah, perkembangan pada Industri 1.0 ini terkait dengan revolusi pertanian dan mekanisasi. Selanjutnya di Industri 2.0 atau industri yang terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ditandai dengan adanya konsep flow production yang mempercepat proses produksi dan menurunkan biaya. Nah, di Industri 2.0 ini orang-orang sudah mulai menggunakan energi listrik. Selanjutnya Industri 3.0 atau revolusi industri ketiga yang berlangsung di akhir abad ke-20 hingga awal abad 21, terjadi perubahan besar dengan pengenalan teknologi digital dan otomatisasi. Nah, pada industri ini, komputer mulai digunakan dalam proses produksi dan manajemen. Selain itu, munculnya penggunaan robotik dalam produksi dan sistem kontrol otomatis. Nah, yang terakhir itu adalah Industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 yang merupakan perpaduan antara dunia fisik, digital, dan juga biologis. Nah, di abad ini kita sudah mulai terhubung dengan adanya internet. Selanjutnya, di Industri 4.0 kita pasti mengenal apa itu AI atau Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence ini adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk kepada kemampuan komputer atau sistem untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, menalar, dan menyelesaikan masalah. Nah, ini mencakup berbagai macam teknologi seperti machine learning atau natural language processing dan computer vision. Jadi AI ini adalah kecerdasan buatan yang digunakan untuk mempermudah tugas manusia. AI ini terdiri dari 3, yaitu ANI, AGI, dan juga ASI. ANI atau Artificial Narrow Intelligence dikenal juga sebagai AI yang lemah. Nah, ini mengacu pada kecerdasan buatan yang terbatas pada tugas atau bidang spesifik. Contohnya seperti sistem pencarian web, asisten virtual, dan pengenalan wajah. Selanjutnya ada AGI, Artificial General Intelligence. AI ini biasa dikenal sebagai AI yang kuat. Tingkat kecerdasan buatannya setara dengan kecerdasan manusia. Artificial General Intelligence ini memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, dan menyelesaikan berbagai tugas tanpa perlu program atau instruksi khusus. Contohnya seperti robot multifungsi. Dan yang terakhir itu ada ASI, Artificial Super Intelligence. Nah, ASI ini tingkat kecerdasan buatannya itu jauh melampaui kecerdasan manusia di semua bidang, termasuk kreativitas, pemecahan masalah, dan pemikiran abstrak. Contoh dari ASI ini adalah penelitian dan inovasi ilmiah, lalu ada simulasi dan juga prediksi. Itu dia tadi beberapa penjelasan singkat mengenai AI atau Artificial Intelligence. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Big Data. Nah, Big Data ini muncul karena banyaknya informasi yang dihasilkan setiap harinya. Nah, data itu bisa berupa like kita, komen kita di sosmed, atau artikel yang misalnya berapa kali artikel itu dikunjungi itu termasuk sebuah data. Data itu bisa disebut big data jika berukuran 200 terabyte. Nah, aplikasi yang menganalisis big data itu ada banyak. Salah satunya ada Python, RapidMiner, Orange Data Mining, dan sebagainya. Lalu, data dari big data itu disebut dengan dataset.
Nah, sumber dataset ini bisa berasal dari kaggle.com, data.go.id, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai augmented reality. Nah, augmented reality ini adalah teknologi yang memadukan dunia nyata dengan elemen-elemen digital, di mana biasanya kita melihat dengan layar ponsel atau kacamata khusus. Contohnya itu adalah filter Instagram ataupun game Pokemon. Sedangkan VR atau virtual reality ini membuat pengguna merasakan sensasi keberadaan di dunia maya yang diciptakan secara digital. Nah, biasanya ini kita menggunakan headset khusus supaya pengguna itu bisa merasakan dan melihat lingkungan buatan yang tampak begitu nyata. Selanjutnya ada Internet of Things. Nah, ini berbagai macam hal itu menggunakan internet. Karena memang ada jaringan objek yang saling terhubung, jadi semua sensor itu bisa dihubungkan ke jaringan. Misalnya kayak mobil atau drone ataupun smart home. Lalu ada cloud computing. Ini adalah data yang tersimpan di internet yang berada di komputer server. Jadi kita hanya perlu terhubung dengan internet supaya kita bisa mengakses data dari jauh tanpa harus menyiapkan sebuah server yang besar di rumah ataupun perusahaan kita. Ada autonomous robot yang bisa digunakan tanpa perlu dikendali langsung oleh manusia. Smart sensor yang biasa digunakan dalam rumah, misal pintu otomatis atau lampu. Selanjutnya ada simulation yang digunakan untuk mengurangi resiko kecelakaan, dan ada cyber security untuk melindungi sistem komputer jaringan kita dari akses yang tidak sah, dan yang terakhir itu adalah 5G, teknologi yang menghadirkan koneksi internet yang lebih cepat dan lebih andal. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai industri 4.0. Semoga paham. Saya Dini Ramadhani, pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.